Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ananda Kurnia Cipta dengan NIM 1901010254415. Saya dari Prodi PGSD kelas 6L dengan mata kuliah Bahasa Lisan dan dosen pengampu Bapak Syarif Hidayatullah. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan tebak Ibu mau ngapain? Ya, hari ini Ibu akan mendongeng untuk kita semua. Oke? Nah, di sini semua suka mendongeng? Suka baca dongeng? Suka mendengarkan dongeng? Suka? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita sama-sama akan mendongeng. Ibu juga mendongeng untuk kalian dan kita bisa sama-sama baca. Kalian semua mendengarkan dan ikut membaca atau ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu tanyakan sama kalian semua, bisa? Oke, yuk sekarang kita mulai mendongeng. Oke, nah Ibu punya bukunya, coba tebak. Tarang! Nah, ini adalah buku dongeng yang hari ini kita akan baca. Oke, nah coba, mana namanya judul? Nah, ini nih judul, ini adalah judul. Sekarang coba dibaca, apa judulnya? Mio tak sendiri. Mio tak sendiri. Ada yang tahu Mio itu apa? Ya nggak tahu lah, Bu. Kan kita belum baca. Betul. Judulnya apa judulnya? Sama-sama, Mio tak sendiri. Kira-kira Mio siapa ya? Oke, nah sebelum itu Ibu pengen tanya nih sama anak-anak semua. Bu Nanda mau tanya, di sini ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Betul, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Oke, ada apa lagi di sini, Nak? Di sini ada apa? Ada hewan, Bu. Oke, hewan apa ini? Hewan anjing dan kucing. Coba Ibu tanya, ada berapa anjingnya di sini? Ada berapa? Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada berapa anjing? Ada 3 anjing. Pinter. Warnanya ada apa aja coba? Ada warna coklat dan ada warna hitam dan putih. Nah, di sini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil namanya anak anjing. Kalau yang besar namanya induk. Oke, pinter. Nah, coba lihat nih, di sini ada kalungnya. Nah, anjing ini punya kalung. Kalungnya untuk apa ya kira-kira ya? Ada warna apa aja deh kalungnya? Ada warna hijau, terus merah dan biru. Nah, kalung ini biasanya digunakan oleh anjing sebagai tanda kalau mereka ini sudah ada yang punya atau sudah ada yang merawat. Jadi kalau misalkan anak-anak ketemu anjing, ketemu kucing di jalan, terus mereka punya kalung, nah berarti tandanya kalau hewan itu sudah ada yang punya, sudah ada yang memelihara. Oke, bagus. Selain anjing, coba ada apa lagi di sini? Ada kucing kecil. Warnanya apa nih? Warna hitam. Ada apa lagi? Coba lihat lagi di sini. Ada apa lagi? Ada rumah. Rumah apa ya nih kira-kira ya? Rumah siapa nih? Biasanya kalau kayak gini rumah siapa nih? Rumah anjing. Betul. Warnanya apa, Nak? Warnanya kuning. Ini nih, coba atapnya Bu Nanda tanya. Atapnya warna apa? Warna merah. Oke, good. Pinter. Nah, sekarang coba kita mulai membaca. Oke, judulnya apa tadi? Mio tak sendiri. Mio tidak sendiri. Oke, lihat ya. Nah, yuk coba kita baca. Nah, Mio, kucing yang kecil. Dia terpisah dari ibu dan saudaranya. Oh, berarti Mio ini siapa? Mio ini kucing kecil. Berarti Mio itu tadi kucing kecil, Bu, bukan anjing. Iya, berarti kucingnya itu namanya Mio. Mana Mio nih? Nih Mio. Mio ada di mana nih? Ada di dalam apa? Ada di dalam kardus. Terus kira-kira coba nih anak-anak lihat. Bu Nanda mau tanya, anak-anak coba lihat. Dia ada di mana ya Mio ini ya? Apakah ada di taman? Apakah ada di rumah? Ada di mana? Ada di tumpukan sampah. Iya, kasihan ya. Ini ada kaleng bekas, ada plastik bekas tuh ya.
ternyata dia itu terpisah dari ibu dan saudaranya. Makanya dia sendirian. Coba nih dilihat. Lihat, sedih ya dia ya. Mukanya, raut mukanya sedih, senang atau marah? Sedih. Oh iya betul, Mio sedih karena ternyata Mio itu terpisah dari ibu dan saudaranya. Makanya dia sendiri di sini. Ya kasihan Mio. Sekarang kita lanjut. Nah, lihat. Ayo. Selanjutnya adalah kucing lain tidak mau berteman dengan Mio. Tuh, kucing lain tidak mau berteman dengan Mio. Kira-kira kenapa kucing lain tidak mau berteman dengan Mio? Kenapa? Karena Mio kecil, bisa mungkin dikiranya Mio lemah ya, karena dia kecil, masih kecil, Mio lemah gitu ya. Oke, terus apa lagi? Mio kenapa? Warnanya hitam gitu, menakutkan gitu kalau kucing warna hitam ya. Iya, oke. Lalu apa lagi, ada lagi? Apa lagi? Mio tidak punya teman. Oke, baik, bisa tidak punya teman. Makanya dia tidak disukai dengan kucing-kucing lain. Bisa. Jawaban anak-anak semua bisa dijadikan alasan mengapa kucing lain itu tidak mau berteman dengan Mio ya. Oke, lalu selanjutnya. Nah, lihat nih. Tuh, ternyata lihat tuh. Teman kucing lain tidak mau berteman dengan Mio karena Mio tubuhnya kecil, masih lemah ya. Tuh, iya. Tuh, kira-kira ini ada di mana ya? Di mana nih? Tuh di mana tempatnya? Ada di tempat sampah lagi. Iya. Kira-kira ini kenapa kucingnya nih? Kucingnya ngapain ini? Kucingnya gitu, itu udah ngapain tuh? Marah, kayak gitu. Marah ya? Kucingnya marah. Tuh makanya kucing lain tidak suka dengan Mio. Berarti ini mukanya marah gitu. Kenapa kok dia bisa marah? Kenapa? Mungkin lihat nih. Ini gambar apa? Ada tulang ikan. Kucing makannya apa? Tulang. Terus ikan. Terus ayam. Ya. Nah, kira-kira mungkin adalah saat Mio ingin mengambil makanan, terus kucing yang besar ini juga mau. Jadi mentang-mentang Mio kecil, kayak dimarahin gitu. Tidak, ini punya saya gitu. Mungkin digambarkan seperti itu ya, kayak gitu. Makanya dia kucing besarnya semacam mengang gitu. Nah, lihat nih, Mio sampai ketakutan. Dia kayak bergetar. Tubuhnya seperti bergetar gitu. Lihat kan, kucing ini besar sedangkan kucing ini kecil. Jelas Mio takut sama kucing yang lebih besar karena tubuhnya kecil. Dia tidak bisa melawan ya. Oke, nah kalau misalkan anak-anak semua nih misalkan berteman gitu, ada yang tubuhnya kecil dan ada yang tubuhnya besar. Nah, kalau misalkan teman anak-anak punya tubuh yang besar, tidak boleh mengejek tubuh yang kecil, tidak boleh jahat, tidak boleh merasa paling hebat mentang-mentang tubuh anak-anak itu ada yang besar, terus ketemu sama temennya yang kecil terus jadi so hebat, aku besar nih, aku kuat. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus sama-sama berteman, harus sama-sama menyayangi. Oke, selanjutnya Mio tidak punya rumah. Saat malam Mio kelaparan dan kedinginan. Nah, karena Mio ini tadi kita temukan dalam buku ini ada di dalam kardus dan terpisah dari ibu dan saudaranya, maka Mio itu tidak punya rumah. Punya rumah untuk tidur, untuk makan ya. Mencari kehangatan, mencari makanan, Mio tuh harus mencari di luar. Nah, karena Mio tidak punya rumah, jadi setiap malam itu Mio kedinginan, tidak ada selimut, tidak ada rumah. Anak-anak di sini harus bersyukur ya, yang kita punya rumah ya. Kita kalau malam kita bisa nyaman, tidur dengan hangat, tidak kelaparan ya. Gak seperti Mio, karena Mio terpisah dengan keluarganya, dia setiap malam kedinginan, terus kelaparan, tidak ada yang merawat. Maka dari itu kita nih yang sudah punya rumah, sudah punya orang tua, sudah punya saudara, harus bersyukur ya.
harus selalu bersyukur, jangan apa-apa kurang, maunya ini, maunya ini, maunya ini gitu. Banyak maunya tidak boleh ya, kita harus bersyukur. Nah, ini kira-kira Mio ada di mana nih? Ada di pinggir jalan ya, ada di pinggir jalan, betul, karena Mio tidak punya rumah, ada di depan pagar ya. Nah, baca lagi yuk. Suara apa itu? Mio jadi penasaran. Nah, ternyata saat Mio sedang tiduran di pinggir jalan ini, ada suara yang mengganggu Mio. Kira-kira suara apa? Sampai Mio bisa penasaran. Selanjutnya, nih, ternyata ada suara. Coba kita baca. Suara apa? Guk, guk. Nah, guk, guk. Nah, guk, guk itu suara apa, nak? Suara anjing. Pintar, suara anjing. Hewan anjing yang ada di mana nih? Wah, ternyata ini gambar apa, nak? Coba Bu Nanda tanya. Ini gambar apa? Gambar rumah. Terus ada suara guk, guk. Berarti hewan anjing itu ada di dalam rumah. Karena suara guk-guk itu, Mio yang ada di luar rumah ini jadi penasaran. Itu suara apa? Ya, suara apa itu ya? Jadi penasaran Mio. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata, yuk kita baca. Ternyata ada anak anjing dan ibunya yang mereka sedang makan. Ternyata suara itu berasal dari hewan peliharaan yang ada di dalam rumah, yaitu anjing. Nah, ternyata saat Mio mengintip, nih, lihat. Mio mengintip di mana? Di balik tanaman. Mio mengintip nih di balik tanaman. Ternyata ada seekor anjing dan induknya sedang makan. Nah, coba ini, ada berapa anjing? Ada 1, ada 2. Ternyata anjing ini sedang makan. Nih, coba ibunya yang mana? Ibunya anjing yang mana? Ya, yang warna coklat pinter. Anak anjing yang mana? Nih, yang ini ya, yang putih sama hitam. Pinter. Nah, anak anjing ini dikasih makan sama ibunya. Kalau misalkan anak-anak lapar di rumah, siapa yang kasih makan? Ibu kan? Ibu, ayah, ya, ibu ayah kasih makan kalian. Betul, betul. Sama dengan hewan peliharaan dan hewan-hewan lainnya. Kalau hewan yang masih kecil, itu dikasih makan sama ibunya, sama ayahnya. Ya, sama nih, kayak ini juga nih. Anjingnya lagi dikasih makan sama ibunya. Tuh. Nah, karena Mio itu tidak, ibunya itu terpisah, jadi Mio harus lari makan sendiri di luar. Ya, terus juga Mio nggak punya rumah gitu. Akhirnya dia mengintip. Ternyata suara tadi berasal dari dalam rumah, yaitu ada seekor anjing yang sedang makan. Bersama siapa? Bersama ibunya. Pinter. Mio mengintip dari balik tanaman. Oke. Nah, selanjutnya, yuk kita baca lagi. Akan tetapi Mio tidak berani mendekat. Tuh. Akan tetapi Mio tidak berani nih mendekat. Karena mungkin Mio baru melihat ada seekor anjing itu seperti itu. Apakah dia galak? Apakah dia baik? Kan kita tidak tahu. Ya, Mio pun juga tidak tahu. Apakah hewan itu baik sama aku? Apakah hewan itu jahat sama aku? Nah, Mio tidak berani nih untuk masuk dan mendekati anjing-anjing itu. Takutnya marah. Karena Mio juga sama kucing lain juga gak disukain. Ya, nah akhirnya Mio memutuskan untuk, ya sudah, Mio diam saja mengintip di balik tanaman. Oke, setelah itu, ya, baca lagi. Nah, Mio menelan ludah. Tak lama, anjing-anjing berlari meninggalkan mangkuk. Nah, lihat, nih Mio sedang melihat kedua anjing ini meninggalkan mangkuknya. Ya, ada berapa anjing? Ada 2. Ada warna apa? Ada warna coklat dan putih hitam. Nah, udah selesai nih, anjingnya udah selesai. Udah selesai apa? Tadi ngapain? Betul, makan. Berarti mereka pergi. Berarti mereka habis selesai apa?
selesai makan. Nah, Mio menelan ludah, rasanya Mio kelaparan, tapi Mio nggak bisa makan karena Mio belum menemukan makanan untuk dimakan. Nah, Mio menelan ludah, aduh enak banget deh, kayaknya aku lapar nih, gitu kali ya yang Mio rasakan ya. Ya, Mio masih ada di balik tanaman. Setelah anjing-anjing itu pergi meninggalkan mangkuk-mangkuknya, yuk kita baca lagi. Mio pun mendekat. Kata Mio, semoga ada sisa makanan untuknya. Karena tadi Mio kenapa? Mio kelaparan. Mio lapar, tidak ada makanan. Akhirnya Mio mencoba untuk mendekat ke dalam mangkuk-mangkuk anjing yang tadi. Ada berapa mangkuk, nak? Ada 2. Ada warna biru dan merah. Ini siapa? Iya, ini Mio. Mio mendekati tuh mangkuk-mangkuknya. Tuk, 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 tuk. Semoga ada makanan deh yang tersisa, katanya gitu ya. Untuknya aku lapar soalnya. Mungkin kata Mio gitu ya. Oke, Mio pun mendekati mangkuk-mangkuk tersebut. Nah, selama tidak ada yang melihat, ternyata Mio makan. Ternyata masih ada makanan di mangkuk anjing-anjing tadi. Katanya, nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enak sekali, kata Mio gitu. Akhirnya Mio makan deh nih, tanpa anjing-anjing yang lain tahu nih di sini mereka lagi bermain. Ada berapa anjing? Ada 3. Coba dilihat. Tuh, ada 3 anjing. Nah, mereka jauh di sana, sedangkan Mio makan nih, makan yang tadi. Gitu. Kasihan ya Mio ya. Nah, makanya kita itu harus bersyukur dikasih makan sama mama, makan sama ayah, dan makan itu harus dihabiskan, tidak boleh disisain. Kalau misalkan dirasa kebanyakan, bilang sama mama, mama jangan banyak-banyak, nanti aku nggak habis, nanti mubazir, gitu ya. Nyam nyam nyam, enak sekali tuh. Ternyata di luar sana masih ada yang butuh makanan. Maka dari itu kita juga harus bersyukur. Makanya dihabiskan ya, makanannya dihabiskan ya kalau anak-anak makan. Oke? Sepakat? Sepakat. Oke. Selanjutnya, akhirnya Mio makan tuh tadi. Mio makan. Nyam 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 nyam. Nah, ternyata yuk kita baca. Mio lagi ngapain nih? Mio-nya tertidur. Ya, baca yuk. Mio sudah kenyang dan akhirnya tertidur. Ibu anjing mengendus tubuh Mio. Nah, ini nih Mio lagi tertidur nih di depan tempat makan anjing tadi. Nah, ini gambar apa nih? Gambar ibu anjing. Gambar ibu anjing ya. Ibu anjingnya mengendus-endus. Apa nih ya? Kata gitu. Tubuhnya Mio diendus-endus. Apa nih? Kata gitu. Bukan anakku nih. Bentuknya juga beda gitu. Apakah dia? Siapakah dia? Kata ibu anjing gitu ya. Dicium nih, diendus-endus sama ibu anjing. Oke, selanjutnya. Wah, diapain Mio sama ibu anjing? Diapain? Digigit. Iya, digigit, betul. Si Mio digigit ya sama ibu anjing ya, kata Mio. Oh, tidak, katanya gitu. Aku lagi enak-enak tidur kok aku digigit. Nah, tapi anak-anak ini tuh bukan digigit namanya. Ini tuh dibawa gitu. Nah, kalau hewan itu tidak sama seperti manusia. Manusia itu kalau misalkan punya tangan itu untuk menggenggam. Nih, kita bisa menggenggam. Ya, kita bisa menggenggam pakai tangan kita. Hewan itu sama, hewan itu punya tangan dan punya kaki, cuma fungsinya itu mereka tidak bisa menggenggam seperti ini kayak manusia. Tidak bisa begini, tidak bisa begini. Membawa sesuatu itu pasti digigit gitu. Tapi ini nggak sakit gigitnya, gigit biasa aja gitu. Nah, jadi sama anjing, kucing contohnya, itu mereka kalau membawa sesuatu itu digigit gitu. Hak gitu, digigit. Makanya beda ya antara manusia dengan hewan. Good. Nah, Mio terkejut. Gitu, matanya sampai terbelalak. Tuh, mata sampai terbelalak. Orang aku lagi enak-enak tidur, ternyata aku dibawa nih sama anjing gitu. Oh, tidak, katanya. Oke. Selanjutnya, Mio dibawa sama siapa tadi? Dibawa sama ibu anjing. Oke.
Lihat. Wah, Mio ditaruh nih. Mio ditaruh sama ibu anjing di sekeliling anak-anaknya. Wah, kata Mio apa? Di mana ini? Gitu ya. Di mana ini? Aku di mana? Coba lihat mukanya Mio. Mukanya Mio marah, sedih, bingung atau gembira? Bingung. Iya, bingung. Di mana ini ya? Kata gitu ya. Di mana ya? Tapi coba lihat raut wajah anjing-anjingnya. Lihat rautnya. Rautnya apa? Raut mukanya senang. Mereka tersenyum. Sedangkan Mio kebingungan. Aku di mana ini katanya. Coba, ibu tanya, ada berapa anjing coklat di sini? Ada 2. Ada 2 tuh. Kalau anjing putih dan hitam ada 1. Pinter. Nah, nih pantas ya Mio kebingungan karena Mio nggak tahu ini di mana. Nah, kebingungan ini di mana katanya gitu ya. Oke, selanjutnya lihat. Wah, ada siapa nih? Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka bersaudara sama seperti anjing juga yang tadi juga bersaudara nih. Anak anjingnya ini dengan yang ini juga bersaudara sama dengan manusia. Manusia juga punya saudara. Ada kakak dan ada adik. Di sini yang tidak punya saudara siapa? Mio, karena Mio terpisah dari keluarganya. Kasian ya. Iya, coba kita baca. Lihat, ada kucing kecil katanya. Lucunya, ayo kita bawa ke rumah katanya gitu. Karena mereka ini nih yang anjing, yang anak laki-laki dan anak perempuan, mereka merasa asing. Kok ada kucing kecil di sini? Gitu. Mereka kan hanya memelihara anjing. Kok ada kucing? Katanya gitu ya. Nah, akhirnya dibawalah Mio ke dalam rumah bersama anjing-anjing. Oleh siapa dibawanya? Dibawa sama siapa? Dibawa sama anak laki-laki dan anak perempuan. Akhirnya Mio dibawa ke dalam rumah karena dirasa wah, lucu katanya gitu ya. Lucu nih. Lucu ya. Akhirnya karena lucu dibawa nih masuk ke dalam rumah. Nah, ini kira-kira mereka lagi ngapain nih? Lagi bersenang-senang ya. Lihat mukanya. Mukanya gembira, sedih atau marah? Gembira. Good. Sekarang yuk kita baca. Sekarang Mio sudah memiliki keluarga baru. Yeay. Sekarang Mio sudah punya keluarga baru. Keluarga yang tadi dia pikir terasa asing tempatnya. Ternyata tempat asing tersebut sangat baik. Anjingnya baik, orangnya baik, yang akhirnya Mio bisa memiliki rumah baru. Ini kira-kira mereka lagi ada di mana nih? Mereka bersenang-senang ada di mana? Ada di bangku ya. Tuh ada di bangku tuh, dijilat-jilatin Mionya ya. Tuh Mionya kesenangan tuh. Mereka bermain di atas bangku. Oke. Selanjutnya. Nah, lihat. Selanjutnya, yuk kita baca. Selamat tidur Mio. Selamat tidur. Oke, habis? Sudah habis. Selamat tidur Mio. Nah, lihat nih, Mio tidur sama siapa? Mio tidur sama anjing-anjingnya ya. Iya, anjing-anjing yang baik hati karena mau membantu Mio. Oke. Nah, tuh semua pada merem, pada tidur. Oke, akhirnya Mio punya rumah dan keluarga baru. Berarti sekarang Mio kalau misalkan tidur di mana? Di rumah baru. Terus apakah Mio akan kedinginan setiap malam? Tidak. Apakah Mio akan kelaparan? Tidak, karena Mio sudah ada yang mengurus. Siapa yang mengurus? Tadi ya, anak laki-laki dan anak perempuan serta anjingnya. Pinter. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kita sudah selesai mendongeng. Gimana dongengnya? Seru? Seru ya. Seru. Sekarang semuanya hebat. Bunda Nanda akui di sini anak-anak hebat. Anak-anak aktif menjawab dan anak-anak mau untuk mendongeng. Oke, sekarang coba Ibu tanya. Kira-kira
tadi kita mendongeng tentang apa? Mio, si kucing kecil pinter. Nah, tapi judulnya apa, Nak? Judulnya adalah Mio tak sendiri. Judulnya adalah Mio tak sendiri. Nah, di dalam cerita itu ada siapa aja? Ada Mio. Mio itu apa? Kucing kecil. Terus ada apa? Ada anjing. Anjingnya ada berapa? Ada 3. Ada siapa aja? Ada ibu anjing dan ada anak anjing. Good, pintar. Terus ada siapa lagi? Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, itu adalah mereka-mereka yang ada di dalam cerita Mio tak sendiri. Nah, pesan moralnya yang pertama adalah kita tidak boleh menindas yang lemah. Menindas itu apa, Bu? Menindas itu adalah tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengerjai, tidak boleh ngata-ngatain. Nah, itu nggak boleh tuh kita berbuat jahat sama yang lemah. Kenapa, Bu? Gitu kan. Karena jangan misalkan nih mentang-mentang kalian itu pintar atau kalian itu punya badan yang besar. Terus kalian merasa diri kalian tuh paling hebat. Itu tidak boleh. Ya, apalagi menyombongkannya kepada yang lemah. Tidak boleh ya anak-anak ya. Tidak boleh seperti itu. Kita semuanya sama. Kita semua punya mukjizat. Kita semua punya kelebihan yang dikasih sama Tuhan. Itu harus dijaga, harus dirawat ya. Tidak boleh disombongkan kepada orang lain ya. Kalau misalkan yang punya badan besar, justru kalian harus menjaga teman-teman kalian yang badannya kecil dan lemah. Ya, terus juga kalau misalkan kalian itu pintar, nah kalian tidak boleh sombong mentang-mentang kalian pintar, terus kalian tidak mau nih mengajarkan teman kalian yang lemah, teman kalian yang di bawah kepintaran kalian. Kita tuh harus baik. Kalau misalkan kita kuat, kita punya kelebihan, kita tidak boleh menyombongkannya dan kita tidak boleh menindas yang di bawah kita. Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua adalah kita harus tolong menolong. Kalau misalkan ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Kita harus meringankan bebannya. Ya, oke, misalkan kamu punya temannya lagi sakit. Ya, terus apakah kamu membiarkan mereka sakit? Tidak kan? Nah, kita harus menolong. Kalau misalkan ada yang jatuh nih temannya, kita harus menolong. Sama hewan pun juga sebenarnya saling tolong menolong. Ya, hewan yang lemah dengan hewan yang kuat, manusia yang lemah dengan manusia yang kuat. Kita harus menolong kalau misalkan ada yang kesusahan. Ya, oke. Lalu yang ketiga adalah saling menyayangi. Kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita jangan berbuat jahat kepada siapapun. Jadi kita harus berbuat yang baik. Tuh, hewan aja bisa berbuat yang baik. Si anjing bisa berbuat baik sama Mio. Ya, masa kita manusia tidak bisa? Kita harus bisa ya. Kita harus berbuat baik ke sesama siapapun. Ya, ke hewan, ke tumbuhan, ke barang-barang, kita harus rawat, kita harus sayangi layaknya mereka tuh sama seperti kita ya. Oke, itu namanya kita menghargai. Lalu yang keempat adalah kita harus bersyukur. Dongeng ini mengajarkan adalah kebersyukuran. Mio tuh sendiri kan? Ya, Mio tidak punya rumah. Mio kalau misalkan makan harus mencari sendiri. Nah, kasihan nggak kalau kayak gitu? Kasihan kan? Nah, coba si anjing punya rumah, si anjing dipelihara sama manusia. Kalau misalkan mereka kedinginan bisa masuk ke rumah, kalau misalkan mereka kelaparan dikasih makan. Ya, nah maka dari itu kita harus bersyukur. Kita punya rumah, kita punya orang tua, kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tercukupi setiap harinya. Kita harus bersyukur. Jangan kayak aku maunya makan ini, aku maunya makan ini, aku maunya tidurnya di sini, aku bosan di rumah dan segala macamnya. Itu tidak boleh ya anak-anak. Ingat, di luar sana itu masih banyak orang yang tidak punya rumah. Orang yang kalau misalkan makan sehari 3 kali aja
sehari sekali aja itu sudah alhamdulillah. Maka dari itu kita harus bersyukur apa yang dikasih Tuhan sama kita ya. Harus kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, coba kita kalau misalkan makan nih di sini. Di sini ada yang kalau misalkan makannya gak habis, ada. Nah, kalau misalkan masih ada, yuk coba belajar dihabiskan makanannya ya. Tuh, masa coba Mio aja makan makanan bekas dari si anjingnya tadi. Ya kan? Tuh, kasihan kan? Makan makanannya bukan makan makanan yang disediain sama ibu sama ayah. Makan makanannya makan makanan bekas hewan lain gitu ya. Nah, maka dari itu kalau misalkan dirasa anak-anak ini mau makan tapi takutnya kekenyangan atau takutnya tidak habis, anak-anak bisa bilang nih ke ayah atau ke ayah atau ke bunda, bilang, "Mama, kayaknya sedikit aja deh, jangan banyak-banyak, nanti takutnya aku tidak habis, nanti mubazir, sayang," gitu. Karena apa anak-anak? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh makan ya. Seperti tadi ibu bilang, belum tentu orang-orang di luar sana itu sehari itu makan 1 kali. Anak-anak makan berapa kali? Pagi, siang, dan malam, 3 kali. Di luar sana belum tentu mereka semua makan sehari sekali aja, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus bersyukur. Jangan pilih-pilih makanan. Makanan harus dihabiskan ya. Oke, bisa? Bisa? Oke, good. Nah, mungkin itu aja dongeng yang hari ini ibu ceritakan dan kita semua ikut mendongeng pada hari ini. Nah, semoga apa yang anak-anak ambil dari pelajaran dalam dongeng ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diingat ya pesan-pesan yang tadi ibu sudah sampaikan dalam dongeng ini. Oke? Nah, anak-anak hari ini semuanya hebat, semuanya aktif, semuanya mau untuk bercerita dan mau untuk menjawab. Ayo, tepuk tangan dulu buat kita semua. Good job, kids. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.